nggak punya modal nih buat buka usaha. Pinjam aja deh ke kakakku. Kan dia udah sukses tuh. Tapi kalau minjem duit kayak gitu, akunya bayar pajak nggak ya? Hai Pajak Betsy, welcome back to my channel bersama aku Lucy Sutanto di channel Pajak Milenial. Di channel Pajak Milenial ini aku akan berbagi ilmu pajak dengan bahasa yang gampang banget buat kalian mengerti, para generasi milenial. Dan sebelumnya aku mau say thank you banget guys buat kalian semua yang udah nonton video aku. Dan buat kalian yang belum subscribe, ayo dong di subscribe supaya kalian gak ketinggalan update perpajakan dari aku. Kalian juga bisa komen-komen video aku kalau emang ada yang perlu kalian komen. Dan jangan lupa buat nge-like-nya juga ya. Dan seperti biasa nih ya, karena ini adalah konten edukasi, apalagi edukasi pajak gitu guys. Dan jadi please banget nontonnya itu jangan diburu-buruin, jangan di skip gitu ya. Ditontonnya tuh kayak dicepet-cepetin gitu loh, awal aja deh, habis itu tengah akhir langsung done gitu ya. So jangan gitu guys, yang ada kalian bukannya kalian tuh tercerah, yang ada kalian makin bingung gitu ya, makin gak ngerti yang ada. Aduh, makanya please deh ya, jangan di skip. Dan aku gak ngarahin dah guys, ini ada aturan pajaknya. Aturannya itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 90 tahun 2020 tentang bantuan atau sumbangan serta harta hibahan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan yang udah mulai berlaku sejak 21 Juli 2020. Minjemin duit ke saudara, ke teman, kayak gitu tuh kayak udah biasa aja gak sih guys? Kayak udah biasa banget gitu ya. Apalagi kalau di masyarakat Indonesia itu kayak udah habit aja. Mungkin emang masyarakat Indonesia itu murah hati kali ya. Tapi kalau misalnya kita bagi-bagi duit, terus yang nerima duitnya itu dapat duit gitu ya. Nah, yang dapat duitnya itu tuh bayar pajaknya guys. Kalau di pajak, hibah duit itu bebas pajak kalau penerimanya yang pertama keluarga sedara dalam satu garis keturunan lurus 1 derajat. Artinya orang tua kandung ke anak kandung, that's it. Kakek ke cucu enggak guys ya, bayar pajaknya. Jadi ini cuman untuk orang tua kandung ke anak kandung atau dibalik anak kandung ke orang tua kandung. Yang kedua, badan keagamaan. Yang ketiga, badan pendidikan. Yang keempat, badan sosial termasuk yayasan. Dan yang kelima, badan koperasi. Dan yang keenam nih guys, yang menurut aku seru banget ya, kalau penerima hibah uangnya itu adalah UMKM perorangan yang punya usaha produktif, kekayaan bersihnya maksimal 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha mereka. Kemudian omset setahunnya itu di bawah 2,5 miliar. Oh ya, dan juga tuh yang tadi poin 2 sampai poin 5 yang badan keagamaan, sosial, koperasi dan sebagainya itu cuman buat badan-badan yang nggak mencari profit atau keuntungan. Dan satu lagi nih guys, yang paling penting yang harus kalian tahu juga, kalau yang tadi aku bilangin itu tuh memang bebas pajak selama nggak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, dan penguasaan. Misalnya nih ya, ayah kalian ngasih duit ke kalian sebagai anak kandungnya, ya artinya ya kalian bebas pajak, kalian nggak bayar pajak atas si uang hibah itu. Tapi guys, pastiin juga kalau ayah kalian itu udah ngebayar pajak dengan benar, udah ngelapor pajak dan membayar pajak dengan benar. Misalnya nih ya, ayah kalian itu pengusaha ya, punya bisnis gitu, dan dia kan udah bayar pajak atas pendapatan atau penghasilan dia yang dari bisnis itu kan. Nah, baru penghasilan dia yang udah kena pajak itu ke kalian, dikasih ke kalian, ya artinya ya kalian nggak perlu bayar pajak lagi atas si uang hibah itu, jadi bebas pajak. Dan sama juga nih, misalnya nih ya, kalian kerja di perusahaan gitu, terus kalian kan udah dipotong pajak kan kalau misalnya sama perusahaan. Nah, terus uangnya kalian dapat itu, gaji kalian itu kalian kasih ke orang tua kalian, ya sama, jadi orang tua kalian nggak perlu bayar pajak atas si hibah uang kalian itu. Oke, balik lagi nih ke cerita ngasih duit ke saudara, misalnya ke kakak kandung atau ke adik kandung ya. Itu sebenarnya kena pajak gak sih? Karena yang gratis pajak itu cuman
dari orang tua kandung ke anak kandung atau anak kandung ke orang tua kandung, artinya ya kalau ke kakak atau ke adik ya kena pajak guys. Tapi bisa aja sih bebas pajak asal saudara kalian misalnya ya yang dikasih duit itu adalah pengusaha UMKM yang tadi udah aku sebutin tuh syarat-syaratnya, yaitu punya usaha produktif ya, maksudnya itu ya usahanya lagi nggak vakum, ada outputnya, ada kegiatan bisnisnya, ada ya punya aktif lah gitu ya, lagi berproduksi gitu. Dan yang kedua, kalau punya kekayaan bersih maksimal 500 juta, tidak termasuk bangunan atau tanah tempat usaha. Misalnya kayak kalau dia punya toko untuk dagang, nah itu nggak termasuk ya, nggak termasuk dalam 500 juta itu. Dan yang ketiga, kalau omset setahunnya itu belum sampai 2,5 miliar. Bisa juga nih saudara kalian itu yang dikasih duit itu nggak bayar pajak atau bebas pajak atas hibah itu kalau kalian yang mau kasih duit itu kasih dulu ke orang tua kandung kalian, baru orang tua kandung kalian kasih ke adik kandung kalian. Jadi ya artinya kan dari orang tua ke anak kan, jadi pastinya bebas pajak. Oke guys, sekian dari aku. Thank you so much for watching. Kalau memang ada yang perlu kalian komenin atau kalian pengen nanya, boleh banget komen di video ini atau bisa juga direct message aku di Instagram aku @lucy.sutanto. So thank you so much for watching. Semoga video ini bermanfaat buat kalian-kalian semua. Dan buat kalian-kalian yang ngerasa video ini memberikan manfaat buat kalian, boleh juga dong di-share ke teman-teman kalian semua. Takut pajak? Nggak lagi dong ya. Salam pajak milenial. Dah.